قل Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Di antara nikmat yang Allah berikan, Allah paringi pada kita nikmat sehat, kemampuan untuk berjalan, kemampuan untuk beraktivitas. Juga Allah memberikan kepada kita sekalian nikmat hujan, juga dengan suburnya tanaman yang pernah kita rasakan. Begitu juga Allah memberikan nikmat kepada kita, diberikan waktu senggang, panjang umur, dan nikmat-nikmat lahiriah yang lainnya yang kita rasakan. Dan di antara nikmat yang lainnya, Allah memberikan petunjuk lagi kepada kita pada jalan yang lurus, di mana petunjuk ini dapat kita peroleh dari Al-Quran dan hadis. Dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita dianjurkan rutin membacanya setiap malam Jumat kali hari Jumat, Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Disebutkan bahwa segala puji kepada Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, yang dimana dalam Al-Quran tadi tidak terdapat kebengkokan, yaitu qayyimah. Al-Quran tadi menunjukkan pada jalan yang lurus. Berarti kita juga telah diberikan anugerah Al-Quran yang diadakan di tengah-tengah kita, atau Al-Quran yang turun di tengah-tengah kita, di mana kita diperintahkan mengikuti petunjuknya. Begitu juga dalam Al-Quran disebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, apa saja yang datang dari Rasulmu maka ambillah, dan apa saja yang Rasulmu larang maka tinggalkanlah. Kami ulang, apa saja yang Rasul itu bawa kepada kita ambillah, dan apa saja yang Rasul itu larang maka jauhilah, tinggalkanlah. Ada larangan-larangan ringan yang Rasul SAW itu larang, tugas kita untuk menjauhinya, sami'na wa ata'na. Ada larangan-larangan berat, dan ini bahkan sampai mengeluarkan kita dari keislaman karena melakukan kesyirikan atau kekafiran. Contoh misalnya larangan yang ringan, Allah Subhanahu wa taala misalnya Rasulullah SAW itu larang pada kita pada hari Jumat saat mendengar khutbah Jumat, kaki itu dalam keadaan duduk bersila biasa, tidak dalam keadaan dipeluk. Ya, kaki itu lututnya tidak dipeluk ketika duduk, namun dalam keadaan dibiarkan situ, mau selonjorannya boleh atau mau dalam keadaan duduk bersila boleh. Kenapa
sampai duduk dalam keadaan memeluk lutut itu tidak dibolehkan ketika mendengar khutbah Jumat. Kita disuruh konsen, karena kalau kita itu dalam keadaan duduk seperti itu lebih punya peluang besar untuk ngantuk dan tidur. Maka khutbah Jumat itu didengar. Aturan lagi, khutbah Jumat tidak boleh ngobrol kanan kiri. Nyapa teman nggak boleh, termasuk bocah-bocah juga. Kalau dengar khutbah Jumat, adik-adik tidak boleh ngobrol satu dan lainnya. Perhatikan khutbah dengan sesama. Amalan yang ringan yang Rasulullah SAW melarang seperti ini, yang beliau larang dari yang sederhana, kita patuhi, maka nanti yang besar-besar juga akan mudah kita taati untuk dijauhi. Seperti misalnya kita dilarang berbuat syirik kepada Allah. Contoh misalnya memberikan sesajen sedekah kepada laut, penguasa laut. Allah itu murka akan perbuatan ini, dan Allah tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Kita punya kewajiban untuk menjauhi perbuatan syirik yang Allah murkai. Nah, dari yang sederhana tadi kita dapat lihat dulu. Jadi dalam larang-larangan tadi ada misalnya dalam ayat Al-Quran, sebelum kita sholat kita diperintahkan untuk menjauhi najis. Najis itu apa? Najis adalah sesuatu yang kotor, yang syariat kita, ajaran Islam perintahkan untuk dijauhi, tidak boleh dekat-dekat. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya darah. Baik darah haid maupun darah secara umum, jumhur ulama termasuk darah secara umum mengatakan itu najis, dijauhi. Contoh lagi kencing, kencing dijauhi pula. Contoh lagi kotoran setelah kita buang hajat, nggak boleh kena sarung, tidak boleh kena baju, pakaian harus dalam keadaan bersih. Apa dalilnya yang memerintahkan kita harus bersihkan tadi najis-najis yang ada? Dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiyabaka fatahhir. Ini wahyu yang kedua yang turun pada Nabi SAW setelah surat Iqra. Beliau katakan, wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Pakaianmu hendaklah bersihkanlah. Di antara makna ini atau tafsiran pertama dari ayat ini, surat Al-Mudaththir ayat keempat, pakaianmu itu cucilah dari najis-najis. Ada bekas pipis, cipratan kencing dibersihkan, tidak boleh dipakai sholat. Ada tadi kena baju, ada darah, habis nyembelih ayam misalnya, maka dibersihkan, tidak boleh ada darah yang tadi najis dipakai untuk sholat. Allah perintahkan demikian. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Contoh lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu hendak sholat dan beliau katakan kepada kita untuk menjauhi najis. Misalnya dalam hadis Abu Sa'id, Rasulullah SAW itu bersabda, idza jaa ahadukumul masjidah, jika salah seorang di antara kalian itu mendatangi masjid, falyanzur fa in ra'a fi na'laihi adza, maka lihatlah itu, siapa tahu di sendal itu ada kotoran, au qadaran, atau najis. Dan yang dimaksudkan dari kotoran atau najisnya adalah najis, berarti yang mesti dijauhi. Falyamsahhu, maka hendaklah sendal tadi, adik-adik, orang ngobrol, coba ngadap ke depan, ngadap ke kiblat. Orang tengok kanan kiri. Biasakan dari kecil dengar imam, kok sesuk tak tegur meneh. Gak ada itu ngobrol dalam dengar khutbah Jumat itu gak ada, gak boleh. Jenengan kecil gak mau dengar kayak gini, besar lebih kelakuannya lebih ini lagi. Biasakan. Maka tadi Nabi SAW katakan, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka lihatlah di sendalnya itu siapa tahu ada kotoran atau najis. Maka hendaklah falyamsahhu,
yaitu dia usap tadi sendalnya ke tanah biar najis tadi itu hilang. Wal yusolli fihima, lalu silakan sholat dengan sendal tadi. Karena di zaman Rasulullah SAW itu ketika masuk masjid masih boleh pakai sendal, belum tersedia keramik atau karpet seperti saat ini. Beliau sholat dalam keadaan menggunakan sendal. Namun ketika pakai sendal tadi saat sholat, Nabi SAW perintahkan untuk bersihkan najis-najis yang ada. Maka perintah ringan lagi di sini, kalau ada kotoran diperintahkan untuk membersihkan najis-najis yang ada. Tidak dipakai ketika sholat. Suatu saat lagi Nabi SAW ketika sholat memakai sendal, di tengah sholat diberitahu Jibril bahwasanya ada najis di sendalnya. Nabi SAW ketika tengah-tengah sholat beliau lepas sendal tadi. Para sahabat yang di belakang karena ingin manut pada Nabi SAW ikut-ikutan lepas sendal juga. Maka bar sholat Nabi SAW itu tanya pada para sahabat, kenapa kalian juga ikut-ikutan lepas sendal? Wahai Rasulullah, kami lihat engkau melepas sendal, kami juga ikut-ikutan lepas sendal, copot sendal. Padahal Rasulullah SAW katakan pada para sahabat, wahai para sahabat, ini karena ada najis tadi Jibril itu beritahu saya, maka saya lepas ketika tengah-tengah sholat. Berarti kesimpulannya kita tidak boleh membawa najis saat kita itu mengerjakan sholat. Kembali ke perintah ayat tadi, wasiyabaka fatahhir, untuk pakaianmu maka bersihkanlah. Namun ada di sini para jamaah, makna dari ayat tadi bukan hanya letterlek atau bukan hanya tekstual seperti tadi. Tafsiran yang lainnya itu mengatakan untuk pakaianmu ini dikatakan untuk dirimu bersihkanlah dosa-dosa dari dirimu. Berarti di sini disuruh bersihkan dosa yang kita perbuat. Fathahir minadh dhunub. Maksudnya adalah bersihkanlah dirimu dari dosa-dosa. Berarti ayat ini punya kandungan kita hendaklah menjauhi dosa. Kalau kita telah pernah berbuat dosa, diperintahkan untuk membersihkan dosa-dosa yang ada. Caranya bagaimana? Dua cara penting. Yang pertama taubat. Yang kedua ikutkan kejelekan dosa tadi dengan kebaikan-kebaikan. Dulu jadi pemabuk, dulu jadi pejudi, dulu jadi orang nakal, dulu pernah selingkuh, dulu pernah melakukan dosa-dosa besar. Atau sampai saat ini belum sadar juga untuk melaksanakan sholat, taubat. Atau belum sadar ke masjid, taubat pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Maka langkah pertama untuk bersihkan dosa itu taubat pada Allah. Kata Nabi SAW, man taba min dzambi kaman la dzamba lahu. Siapa yang bertobat dari dosa maka seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Bahkan kalau dia buat dosa besar sekalipun, berselingkuh sekalipun, kalau dia memang tobatnya jujur, tobatnya nasuha, Allah akan nerima tobatnya. Ada seorang wanita pernah berzina dan dia itu berselingkuh karena sudah punya suami. Lantas dia itu hamil. Lalu dia minta pada Rasulullah SAW untuk dihukumi hukuman rajam. Rasulullah SAW jalankan hukuman itu setelah wanita ini melahirkan, melepaskan anaknya, kemudian dia dijalani hukuman rajam, lempar batu sampai mati. Kemudian Nabi SAW menyolatkan dia setelah itu. Kemudian Umar bin Khattab tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau menyolatkan orang yang telah berzina? Kemudian Rasulullah SAW itu jawab, ya wahai Umar, andai wanita ini tobatnya mau dibandingkan dengan 70 penduduk kota Madinah, maka tobatnya tadi sudah mencukupi mereka. Berarti orang yang bertobat menyesal dari suatu dosa, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Termasuk misalnya belum sadar sholat, belum sadar berjamaah ke masjid. Ayo kita sadar untuk berjamaah ke masjid. Sholat itu tidak ada di rumah untuk bapak-bapak. Sholat itu kan masjid, berjamaah. Saat ini masjid sa-RT itu ada. Tidak butuh perjuangan yang banyak seperti Nabi SAW dahulu yang mesti lakukan perjalanan mungkin gelap-gelap, ada binatang buas. Saat ini yo gampang untuk sholat. Azan suaranya seru sampai kemana-mana. Toa suara toa itu sampai ke pelosok-pelosok.
Maka bagi yang belum sadar, mungkin-mungkin Allah beri petunjuk untuk sadar sholat. Belum sadar berjamaah, mungkin-mungkin sadar berjamaah. Tidak pentingkan sholat Jumat saja, boten manfaat. Sholat Jumat itu 1 minggu sekali. Niku jenengan jalankan kewajiban cuma 1 kali seminggu. Sholat kita diwajibkan itu 5 kali sehari. Karena kita diberikan nikmat itu dari bangun pagi sampai tidur lagi. Nikmat terus ada. Nikmat nafas, nikmat udara segar, nikmat makan, nikmat tidur. Allah beri sapi, Allah beri kambing, Allah beri kemudahan dapat makan. Itu nikmat, itu ada terus. Maka sholat tidak cukup seminggu sekali. Ini mboten cukup. Ya, sholat itu harus sehari itu 5 kali. Laki-laki pergi ke masjid, apalagi sekarang muda, sa-RT punya masjid. Dekat lagi, langkah 5 langkah ada. Ada yang cuma 1 langkah saja lompat aja bisa. Maka kewajibannya ke masjid. Ini mau dia kerja di Darussolihin atau tidak, pokoknya ke masjid. Mau dia ngaji ke Darussolihin atau tidak, pokoknya kewajibannya ke masjid. Ya, kewajibannya itu ke masjid. Tobat dari meninggalkan sholat, balik lagi mengerjakan sholat. Karena tobat itu punya 3 syarat penting sebagaimana kata Ibnu Katsir. Yang pertama menyesal, yang kedua kembali taat, yang ketiga bertekad tidak mau mengulangi lagi. Berarti kalau seringnya ninggal ke sholat, tobatnya gimana? 1 nyesal. Ya Allah, kula niku banyak dosa ninggal ke sholat terus. Ya Allah, kula niku banyak dosa nggak pernah ke masjid kecuali Jumatan saja. Tobat berarti menyesal. Yang kedua kembali taat, kerjakan sholat lagi. Kalau nggak lakukan seperti ini ya orang sadar-sadar berarti. Ini kan bukan sadar. Masalah sholat itu bukan masalah gampang. Ini masalah hisab pertama kali nanti dikubur. Yang ketiga bertekad tidak mau ulangi lagi. Berarti kalau sekarang wis rajin sholat pun rajin sholat, besok-besok nggak diulangi lagi, ninggalkan sholat dengan gampang. Pokoknya sadar. Itu tobat namanya. Maka tadi wasiyabaka fattahi, bersihkan dirimu dari dosa-dosa, caranya tobat dulu. Kemudian cara yang kedua adalah wa'at bi isayyatal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan, maka nanti kebaikan itu akan hapuskan kesalahan-kesalahan yang ada. Yang jelek-jelek niku terhapus. Kita lakukan sholat, dosa-dosa akan berkurang itu. Dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Karena Nabi SAW katakan, wassolatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati mukaffiratun lima bainahuma idza sturibatil kabair. Antara salat gangsal waktu, 5 waktu. Subuh lan zuhur, zuhur lan ngasar, ngasar lan maghrib, maghrib lan isya. Antara salat-salat tadi termasuk Jumat yang satu ke Jumat berikutnya akan terhapus kesalahan-kesalahan yang ada kalau kita jauhi dosa-dosa besar. Maka kembali tadi maksud wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, diantaranya lagi adalah bersihkan dosa-dosa kita dengan bertobat. Atau cara yang kedua adalah lakukan lagi kebaikan-kebaikan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertobat dan terus tambah kebaikan-kebaikan lagi. Dan ini yang dimaksud jalan keselamatan seperti itu. Jalan keselamatan tidak ada lain kecuali taubat. Tobatnya di sini siapa yang tobat? Semuanya yang beriman atau yang mau beriman maka harus tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasnya dari yang kita bahas. Jadi kalau kita bahas najis tadi ternyata bukan hanya bersihkan kotoran najis saja. Namun diri kita juga harus bersih dari dosa-dosa. Cara bersihkan diri dari dosa tadi, ayo kita tobat dan mari kita ikutkan kejelekan itu dengan kebaikan dan berhenti melakukan maksiat. Tadi kalau contohkan ya dengan sholat, karena seringnya di antara kita itu ninggalkan sholat. Urusan apa-apa pokoknya gampang-gampang ninggalkan sholat. Maka sekarang perbaiki diri untuk rajin kembali mengerjakan sholat. Lebih-lebih lagi memperhatikan sholat berjamaah di masjid.
Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala ta'ala yata'allaq bi yaumil jum'ah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asran. Siapa saja yang berselawat kepadaku sekali maka Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man hadana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ishuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.